Wakil pimpinan majalah Tempo menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pimpinan yang populis, yang memanfaatkan kesilauan mata dari publik. Itu salah. Oleh sebab itu, saya bahas di sini. Tapi sebelumnya yuk kita lihat dulu ya video Pak Bagja, wakil pimpinan redaksi Tempo, supaya kita jelas. Lalu kita bahas. Barangkali karena Deddy Mulyadi terbiasa memakai cara instan menyelesaikan berbagai soal di masyarakat. Ketika menjadi Bupati Purwakarta pada 2008-2018, tanpa riset yang cukup, ia mengatur jam masuk sekolah di perdesaan lebih awal dan lebih singkat dibanding siswa di perkotaan. Peraturan Bupati nomor 69 tahun 2015 itu juga mewajibkan siswa berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Hasilnya, indeks pembangunan manusia Purwakarta sampai Deddy selesai menjabat tak beranjak dari kategori sedang. Ya, itu pendapat wakil pimpinan redaksi Tempo ya. Oke, boleh saya berpendapat bahwa pertama, kebijakan itu tidak selalu terukur dalam angka makro. Kebijakan Kang Deddy tidak mengangkat indeks pembangunan bisa dianggap terlalu menyederhanakan realitas kebijakan sosial dan budaya. Kenapa? Tidak semua kebijakan yaitu mengangkat langsung atau tidak semua kebijakan itu berdampak langsung pada IPM atau indeks pembangunan manusia, atau bisa diukur dengan indikator kuantitatif seperti angka pertumbuhan ekonomi. Program Kang Deddy, baik itu sekolah berangkat pagi ataupun puasa Senin Kemis, itu menyasar kepada pembangunan karakter dan kedisiplinan, bukan semata-mata tentang statistik. Kita pahami bahwa pendidikan karakter adalah investasi jangka panjang. Kebijakan seperti ini, seperti sekolah yang dimulai pagi, yang dilakukan oleh Kang Deddy. Untuk apa? Pertama, mendorong disiplin. Disiplin bangun pagi, gitu kan? Disiplin mandi pagi, tentunya dengan sholat subuhnya. Dan membatasi waktu begadang. Nah, kalau itu sudah dibatasi untuk siswa, artinya dia mulai disiplin dalam waktu. Kayak sekarang kan Kang Deddy, karena ini sudah lama di Jawa Barat tidak diperhatikan, nanti akan ada jam malam buat anak-anak atau buat siswa. Nah, sedangkan puasa Senin Kemisnya, selain melatih untuk pengendalian diri, termasuk juga disiplin, kesolehan, ibadah, itu kan luar biasa. Hal ini tidak bisa diukur dengan statistik sementara. Ini adalah bentuk pendidikan karakter yang efeknya ini mungkin tidak langsung terlihat sekarang, karena ini memerlukan waktu yang panjang. Tetapi membentuk kepribadian ini dan membentuk ekosistem belajar yang sehat ini tentunya kita memerlukan waktu dan kerja keras semua gitu. Sehingga timbul pertanyaan, apa sih salahnya bangun pagi? Apa sih salahnya tidur lebih awal? Justru kalau hanya mengejar IPM, itulah yang instan. Bahkan itu terkadang gampang, hanya angka itu perubahannya gampang. Selanjutnya, harus kita lihat bahwa ternyata respon positif dari masyarakat justru jadi ukuran keberhasilan ini. Banyak warga Purwakarta, bahkan guru dan orang tua menyebutkan kebijakan Kang Deddy itu
Awalnya memang berat karena tidak terbiasa. Tetapi setelah lama dilakukan, itu terasa menyentuh kehidupan nyata. Kayak berangkat pagi saja. Itu kan nanti berbeda antara berangkat anak ke sekolah dengan berangkat orang tua bekerja. Maka di jalan itu tidak terjadi kemacetan. Yang keduanya mendorong anak untuk lebih tertib dan berkarakter. Dia jelaskan pagi-pagi. Saya pernah di sana ketika jam 7 itu ya anak-anak sudah tidak ada yang jalan di luar gitu. Nah ini tentunya tidak bisa dilihat hanya 1 atau 2 hari gitu atau 1 tahun, 2 tahun. Yang ketiganya menghidupkan nilai lokal dan spiritual lingkungan pendidikan. Kebayang ya kalau berangkat lebih pagi bisa belajar lebih nyaman gitu, masih fresh gitu. Jadi dalam demokrasi yang sehat, dukungan masyarakat adalah indikator keberhasilan, bukan hanya pujian dan lembaga survei. Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi mungkin efektif menjaring simpati tersebab publik yang mudah silau pada pemimpin yang populis tapi tak menyelesaikan akar masalah. Alih-alih berfokus pada akar masalah tersebut, Deddy Mulyadi asik masuk dengan problem instan yang ia urus di permukaan. Oke, kita harus bisa membedakan gitu antara pemimpin populis yang hanya pencitraan dengan pemimpin yang membumi dan komunikatif. Gitu ya. Itu harus membedakan hal itu. Karena apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu membumi dan komunikatif. Apakah masyarakat selalu silau pada pemimpin populis? Tentu tidak selalu, gitu kan? Tidak selalu itu. Dalam banyak kasus masyarakat tidak sekedar silau, tapi merespon kebutuhan yang tidak dijawab oleh kebijakan-kebijakan teknokrat, kebijakan-kebijakan pimpinan sebelumnya, yang hanya sekedar duduk di meja, ngutak-ngatik angka. Di sini, kalau saya lihat, justru pemimpin yang dianggap populis, gitu ya, yang sekarang dianggap populis itu hadir ke masyarakat dengan membawa solusi. Dan hadir di tengah rakyat tanpa protokol dan waktu. Dia bisa datang kapan saja, dia mementingkan mana yang lebih penting. Dan yang ketiganya, berani menyentuh isu sensitif yang sering diabaikan. Kayak kemarin, itu mengungkap tentang anggaran, mengungkap tentang anggaran media, mengungkap tentang hibah, itu kan tidak populis, bahkan juga melakukan kritikan terhadap pimpinan. Ini kalau menurut saya bisa disebut pemimpin populis yang positif. Oke, apakah Kang Deddy ini termasuk yang memanfaatkan publik atau tidak? Kita tahu bahwa Kang Deddy ini menerapkan populisme berbasis nilai dan aksi yang dilakukannya. Ia mengangkat budaya lokal seperti Sunda, bukan sekedar tampil di media. Dia bukan hanya mengatakan ini loh budaya Sunda. Enggak, dia praktek menunjukkan budaya Sunda itu seperti apa. Yang keduanya, dia masuk ke desa-desa. Dia masuk ke sungai, dia masuk ke sekolah, bahkan rumah warga. Ini bukan sekedar turun ke lapangan untuk foto di situ gitu, selfie dengan masyarakat, tidak. Tetapi Kang Deddy justru ini menyelesaikan masalah yang konkret yang ada di masyarakat. Dia mengambil risiko. Pemangkasan anggaran media ini itu risikonya gede. Karena harus berbentrokan dengan media ya Kak, seperti Tempo gitu. Karena apa ya? Kan ada biaya untuk itu. Ini bukan hanya sekedar strategi retorika gitu.
tapi konsekuensi dari keberpihakan terhadap rakyat yang kecil. Jadi Kang Deddy ini bukan hanya sekedar pemimpin populis, tetapi ada rasa konsistensi nilai, jati diri bangsa, budaya, dan karakter yang ditunjukkan. Lalu mengambil langkah tidak populer. Banyak kan yang mengambil langkah tidak populer. Lalu respon publik adalah cermin keberdayaannya. Jadi publik itu merasa didengar, merasa diperhatikan oleh pimpinannya. Gaya kepemimpinan Kang Deddy justru merupakan reaksi terhadap kegagalan pendekatan elit yang kering makna dan jauh dari rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.